Ada 4 reformator yang besar, keempatnya nggak bisa seragam. Mungkin Anda nggak tahu ya, salah seorang reformator besar yang namanya Calvin, dia pernah membunuh satu orang yang menentang ajarannya. Periksa Google, Anda bisa ketemu ya. Saya nggak ngarang. Itulah pertikaian di bumi ini antara doktrin-doktrin. Dalam suatu perdebatan sengit dengan seorang pendeta, bertepatan orang Batak, ketika saya lancarkan suatu kritik itu, bisa dia gebrak meja. Saudara Situmorang, itu sudah doktrin. Itu sudah doktrin. Hati saya teriak amangoe. Berarti doktrin sudah di atas firman. Ini masalah kita. Makanya sekarang saya sampaikan lurus-lurus. Kerajaan Tuhan ada di bumi sebagai extension daripada yang di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Extensionnya bumi, aslinya kerajaan sorga. Kalau jadilah kerajaanmu di bumi, mulai dari mana? Mulai dari Samosir. Mulai dari mana? Ingat nggak? Ini syafaat loh. Doakan syafaat supaya sukses kerajaan Tuhan. Lalu dimulai dari bumi katanya. Di bumi di mana? Dari orang yang disuruh berdoa syafaat. Mulailah dari dirimu. Itu masalahnya. Makanya sampai sekarang, mana ada kerjaan surga di bumi? Yang ada dibikin-bikin. Yesus Rajane Huria. Rajane Huria. Bukan Rajai Bagasan Harja Surgoi Kanon. Rajane Huria juga salah. Karena yang memerintah suatu Huria siapa? Bukan Tuhan Yesus, doktrin. Doktrin jangan dicoba-coba dirubah. Ya. Jadi kalau Anda protes, Pak Pendeta, kenapa saya dibaptis dalam nama Debara? Itu sudah doktrin. Gak usah dibahas. Tunjukkan Kisah Rasul 2:38. Itu Petrus. Biarlah Petrus buat Petrus. Doktrin kita udah bagus. Renungkan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus membangkitkan sekarang kaum Injili yang berani berdiri di luar gereja, doktrin dan sebagainya. Dan karena saya berdiri di luar gereja doktrin, pada 1996 itu saya selamat dari percobaan pembunuhan. Karena di angkasa itu terjadi. Di angkasa itu terjadi persidangan. Jin yang dari Arab itu mengatakan, itu orang harus mati. Dia kristenisasi. Dibela oleh malaikat Tuhan. Gak ada dia kristenisasi. Gak ada dia membaptis orang. Gak ada dibawanya ke gereja. Gak berhak kalian bunuh. Saya selamat. Perkara-perkara itu banyak terjadi di angkasa. Bukannya kita tidak ditolong oleh Tuhan. Bukan. Karena malaikat Tuhan yang membela kalah perkara. Suatu ketika malaikat Tuhan melihat satu rombongan orang. Bawa pentung, bawa senjata tajam, bawa batu. Ada rombongan. Hei, mau kemana? Dijawab oleh jin mereka.
Bukan mereka gak bisa dengar teriakan malaikat surga. Malaikat yang mengawal jemaat-jemaat. Mau kemana nih? Jinnya yang jawab. Kami mau ke sana. Bikin apa? Kami mau menertibkan umat Allah yang di sana. Loh, itu gereja atau Kristen? Tidak, di dalamnya itu umat Allah. Kenapa kau ngomong gitu? Mereka dibaptis dalam nama Allah. Kalah. Lakukanlah. Dibakarlah gereja. Jelas. Tolong sadari. Kita harus biasa juga berpikir dari sudut pandang mereka. Aku muak dengan kalian Kristen kafir itu. Kalian menghina nama Allah Maha Suci. Kalian kafir, kalian gak berhak sebut itu. Yang lain nimpalin. Udah kafir, dia menyebutkan nama Allah dengan mulutnya yang saban sari makan babi. Kalah perkara. Dan itu bercokol saja nama Allah di situ. Keluar apologetika. Apologetika itu apa? Ilmu yang harus mempertahankan doktrinmu. Pertahankan semampu. Keluar apologetika. Sebuah paper dituliskan oleh seorang ahli dari LAI. Saya baca itu bulan lalu. Karena LAI menerbitkan satu Alkitab versi 2023. Buka-buka Allah lagi. Apologetika. Kita nggak salah memakai nama Allah di dalam Alkitab kita. Itulah apologetika. Kenapa? Orang Kristen abad pertama di Palestina sudah menyebut-nyebut pakai nama Allah. Bela doktrin. Saya serang, saya menyerang. Walaupun gak sampai ke telinga mereka. Kalian lupa ya, sabda Yesus. Jadikanlah semua bangsa. Lanjutkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya orang Kristen abad pertama. Makanya orang Kristen kalah terus. Sudah datang lagi orang Malaysia lebih gila lagi. Tidak boleh. Kalian bawa buku najis ke dalam sini. Untuk yang belum tahu ya. Anda masuk Malaysia. Bawa satu Alkitab, nggak apa-apa. Itu milik pribadi. Kau bawa 2, masuk penjara. Satu Alkitab, 1 bulan penjara. Langsung. Itu Malaysia. Lalu mau apa? Mereka marah. Allah itu nama maha suci sesembahan kita. Jangan dicemari oleh mulut-mulut najis kalian. Mindset itu kok nggak bisa kita masukin. Hentikan mencetakkan Allah dalam Alkitab. Kembalikan. Lalu kita orang Kristen lupa. Kita lupa pesannya Yesus Kristus. Jika seseorang meminta bajumu, lanjutkan. Jika seorang meminta bajumu, berikan jubahmu sekalian. Orang Malaysia meminta Allah itu kembalikan. Baik, aku kembalikan Allah buat kau itu. Berikut Yesus. Kan harusnya begitu. Buat kau itu Yesus. Ini masalah besar. Tanpa sadar, oleh karena penterjemahan Alkitab seperti itu, ada banyak gereja tertentu membaptis dalam nama Allah.
Kenapa begitu? Alkitab sudah begitu. Itu doktrin. Coba kita sadar. Harus kita mengerti pikiran orang. Kalau saya menjawab itu, saya katakan, oke. Kau minta Allah itu kembalikan sama kau. Baik. Ini Allah pegang sama kau. Buat kau. Sekaligus aku beri jubahku buat kau. Nama Yesus. Itu yang terjadi. Makanya apa? Setiap gereja diserang. Saban hari Natal pasti ada serangan lagi. Hanya karena ada nama Allah di situ. Saya nggak tahu sampai kapan disadarkan itu pemuka-pemuka LAI itu. Gara-gara mereka tidak mengerti. Dan itu dimulai pada tahun 1641. Waktu pendeta Leidecker diperintahkan kalau VOC menerjemahkan Bible bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Itu tugas, dikasih uang. Oke, pendeta Leidecker, dia mulai. Pada mulanya Khot menciptakan langit dan Khot. Apa ini Khot dalam bahasa Melayu? Gak tahu ya. Aku tanya saja narasumber. Narasumbernya siapa? Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Saudara Abdullah, you tahu ngertikan bahasa Belanda sedikit. Khot itu dalam bahasa Melayu apa? Allah. Otomatis dia Muslim kok. Di Quran juga Allah. Oke, terima kasih. Masuk ke Alkitab. 1641. Sekarang 2025. Sudah 400 tahun bercokol di situ. Dan pada nggak sadar. Itu masalah beratnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus membangkitkan sekarang kaum Injili. Yang benar-benar murni kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah menetapkan suatu agenda. Apa agendanya? Kita akan terbitkan bukan kitab suci, kitab Injil Kerajaan Sorga. Dan yang saya gambarkan ini situasi di sepanjang sungai Yordan. Roh Tuhan melayang-layang di sini. Di sebelah kiri ada Zebulon, ada Naftali. Berarti 12 suku Israel. Di sebelah kanan ada Goyim Arab, Gentile, kafir. Dari sudut pandang Israel itu kafir. Di sini ada Arab, di sini Israel. Dan keduanya perang. Ini sembahnya Yahweh. Yang disembah sini siapa? Allah. Yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 apa? Hamas menyerang Israel. Betul nggak? Hamas itu di mana? Di sini. Israel di sini. Dari sudut pandang roh Tuhan, semuanya gelap. Semuanya kegelapan. Bukan artinya ini adalah terang. Enggak. Bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Seluruh bumi dalam kegelapan. Baru terang besar itu datang ke sini. Melihat terang datang. Dari Matius pasal 4 saja. Pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu diawali dengan penjelasan oleh roh Tuhan secara tersembunyi, tersamar, hanya bisa dimengerti kalau Anda punya hikmat bahwa ini adalah kegelapan, ini adalah kegelapan, berarti Yahweh adalah dewa kegelapan, Allah adalah kegelapan, dua-duanya dimuliakan oleh orang Kristen. Malu enggak?
kita akan terbitkan itu. Kitab Injil Kerajaan Sorga. Di mana situasinya disesuaikan. Gak ada lagi kata-kata Allah gitu. Gak ada lagi penghormatan bagi bangsa Israel. Dan banyak hamba Tuhan gak ngerti itu. Hamas menyerang Israel. Ada pertarungan. Pikiran orang awam, kalau ada yang berkelahi, berarti ini yang baik, ini yang jahat. Kalau ada yang berkelahi, yang satu baik, yang satu jahat. Pada nggak bisa pikirkan bahwa bisa terjadi yang jahat berkelahi sesama yang jahat. Nggak masuk akal. Saya hidup di tengah preman di Jakarta. Preman dan sama preman pura-pura berkelahi, bertikai. Padahal maksudnya memeras hina pengusaha. Yang satu pura-pura baik, yang satu pura-pura jahat menekan. Nanti kalau pengusahanya kasih uang, dia bagi dua. Pertarungan bisa terjadi antara debat melawan debat. Bukan urusan ini baik, ini jahat. Saya ajak lagi Anda membaca dengan akal sehat. Allah mengizinkan perceraian. Betul? Musa juga mengizinkan perceraian. Yesus mengizinkan enggak? Tidak ada. Orang Arab bebas mengutuki manusia. Orang Yahudi juga bebas mengutuki manusia. Yesus, Raja Damai itu menolak dua-duanya. Ya kan? Orang Arab memaki orang lain, kafir. Orang Israel memaki orang. Oh, ini Batak ya, Kristen ya, Goyim. Tetap aja. Siapa yang mengkafir-kafirkan harus dihadapkan ke mahkamah agama. Periksa itu Matius 5:37. Ada semuanya. Saya daftarkan 10 sifat buruk dari Tuhannya Arab. 10 sifat buruk dari Tuhannya Israel. Sama. Makanan haram. Yesus katakan apa? Tidak ada yang haram. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang mencemarkan kau. Yang keluar dari mulutmu. Ini pada nggak ngerti pemimpin Kristen. Jadi supaya Anda terbuka pikiran saya sampaikan. Kaum Injil itu diberi hikmat oleh Tuhan Yesus. Supaya mengerti situasi secara benar. Waktunya singkat. Saya mau percepat kecepatannya 60 km per jam. Oke. Ini ayat terakhir tadi. Doa apa itu? Doa syafaat. Menopang doa pekerjaannya Kristus. Nah sekarang. Cara memasuki kerjaan sorga di bumi. Kenapa ini menjadi penting? Saya persingkat dengan beberapa kalimat. Sesudah itu Anda mau pulang, saya nggak berani larang. Kenapa ini menjadi penting? Satu gambar. Pada akhirnya, mulai dari kehadiran Yesus di bumi, memberitakan Injil kerajaan sorga, digagahi oleh si iblis, sehingga hanya terbentuk agama-agama. Terus beliau lakukan agendanya, menegakkan kerajaan sorga di bumi. Pada akhirnya, penyelesaian tugas dari Kristus apa?
Korintus 15 ayat 24. Silahkan buka. 1 Korintus 15 ayat 24. Saya buka di sini ya. Satu Korintus. Itu sebelum wahyu kan? Betul nggak? 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya. Apa kesudahannya? Yaitu pada waktu Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Pada akhirnya, pada awalnya, Yesus lahir di Bethlehem. Dia beritakan Injil kerajaan sorga. Dia mengecam angkatan-angkatan yang jahat. Nanti kita lihat kecamannya. Mengecam. Lalu di sini terbentuk kerajaan damai 1000 tahun. Pada akhirnya, terminal daripada agendanya. Pada akhirnya dia serahkan. Inilah Bapa kerajaan itu. Kerajaan yang aku bangun di bumi. Kerajaan sorga cabang di bumi. Penginjilan di sini terbentuk agama-agama, terbentuk gereja, doktrin dan sebagainya. Yang diserahkan di sini bukan gereja, bukan agama, kerajaan. Jelas. Lalu apa yang terjadi dengan ini? Anda yang jawab. Yang diserahkan ke surga itu. Itu hari ini. Nah, sekarang bagaimana mau bergabung? Supaya apa? Kalau Anda sungguh-sungguh mau bergabung dengan kerajaan surga di bumi ini, Anda tahu menanyakannya, Anda boleh telepon saya, kita boleh berbicara lewat telepon. Nggak berapa biayanya itu. Lihatlah wibawa Kristus pada bagian kedua ini. Ada angkatan yang jahat. Siapa itu angkatan yang jahat? Ada angkatan Adam. Waktu Adam diciptakan, terbentuk angkatan Adam keturunannya. Lalu terjadi air bah. Umat manusia dimusnahkan, disisakan 8 orang keluarga Nuh. Lalu muncul sampai umat beragama Yahudi. Nah, itulah angkatan yang belum sampai kepada angkatan Kristus. Angkatan Adam, angkatan Nuh, generasi Adam, generasi Nuh, terakhir generasi Kristus yang adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dari sini ribuan tahun halo, dibentak dia bersuara lagi. Yesus mengecam keras angkatan-angkatan jahat. Ini bagian berikut. Jadi Yesus melihat agendanya itu, dia lihat angkatan-angkatan itu.
Mari baca Matius 12:39. Ya, tetapi habis makan kau ngantuk. Suaranya hilang. Keluarkan dulu suara itu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan. Siapa itu angkatan yang jahat dan tidak setia? Yang Kristen kah itu? Belum ada Kristen pada hari itu. Yang ada waktu itu adalah umat beragama Yahudi. Umat yang menyembah Yahweh, dewa kegelapan itu. Matius 12 ayat 41, 1, 2, 3. Ya, pada. Sebab lagi. Nilai lagi. Matius 12 ayat 39. Ya, tetapi semua itu umat Yahudi dikecam. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Ayat 41. Ya, pada. Kecaman berikutnya. Yesus menghujat sekarang. Menghujat imam-imam Yahweh. Orang Yahudi. Matius. Ya. Empat. Betul ya judulnya. Yesus menghujat imam-imam Yahudi. Ini penampilan wibawa. Punya wibawa. Maka dia gunakan urusan menghujat dan mengecam itu. Yesus menghujat imam-imam Yahweh. Matius 23 ayat 6. Ya, mereka. Dan janganlah perhatikan, ini penting sekali pengajaran untuk orang Kristen juga. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lanjut, ayat 13. Ya.
Lihat bedanya ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yesus menghujat ini. Yang ini menghakimi. Celakalah kau, katanya. Ya, keras sekali. Dia sedang menunjukkan wibawanya Kristus. Dia berhak menghakimi. Yang kedua dari deretan ini, 14. Ya, celaka. Dua kali menghakimi. Masih datang yang ketiga kali menghakimi. Ya, celaka. Menghakimi keempat kali, 16. Celakalah kamu. Hai kamu orang-orang bodoh. Sudah 4 kali penghakiman. Nomor 5, belum. Masih lanjut yang keempat. Bersumpah. Dua 21 dan next kelima. Kelima kali Yesus menghakimi, kelima kali. Ya, celaka. Hai kamu. Sudah 6 kali Yesus menghakimi imam-imam Yahweh. Bisa masuk akal. Mendengar ini imam-imam Yahweh itu pingin menyalibkan Yesus cepat. Dan Yesus gak peduli. Soal disalibkan itu sudah dirancang dari sorga. 26, ya. Hai. Masih menghakimi butir ketujuh. Ya, celaka. Sebab
Stop sebentar. Kamu mengaku keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Sekarang renungkan artinya ini. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyang. Apa maksud Yesus takaran nenek moyang? Nenek moyang mereka membunuh. Penuhi takarannya. Pembunuhan itu harus dapat ganjaran. Penuhi takarannya. Dari sini secara tidak langsung Yesus sedang mengajarkan. Siapa saja nenek moyang saudara berbuat kejahatan, maka Anda terkena dampaknya. Penuhi takarannya. Kalau opungmu ada pembunuh, kalau opungmu ada pangulaulai, kalau opungmu ada orang sakti, suka rampas tanah orang, kalau opungmu ada yang rentenir, penuhi takarannya. Supaya Anda mengerti kenapa yang kenal istri saya, kalau ditanya, Inang boru apa? Dulu saya boru tobing. Sekarang enggak lagi. Maka Anda bisa lihat tadi pada slide pertama. Posma ex situm orang. Saya tanggalkan itu. Lebih enak saya mengatakan saya anaknya Yesus Kristus. Jadi tidak terkena laknat ini. Oke, ayat 33. Angkatan ini, angkatan Nuh, dan di dalamnya ada orang Yahudi. Saya menyajikan ini supaya kita benar-benar menyadari siapa itu Yesus yang berani menghakimi imam-imam Yahudi. Lanjut. Sekarang lebih parah lagi. Yesus memvonis kota mulia. Kota hantu. Mari baca Matius 23:37. Yerusalem. Ya, dalam King James Version ditulis, the city will be desolate. Tidak ada penghuninya. Yerusalem akan menjadi kota hantu. Dan sekarang Arab sedang mengincar Yerusalem. Supaya itu dihabiskan. Ketiga, Hamas menyerang Israel. Pikirannya apa? Israel harus dihabiskan dari muka bumi. Itu 7 Oktober. 8 Oktober Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Kita harus hapuskan Hamas dari bumi. Israel harus punah. Hamas harus punah. Jadi mereka saat ini sedang berperang. Sudah menjelang 2 tahun, belum usai. Tetapi nubuatannya Yesus sudah diberitahu duluan. Yerusalem akan menjadi kota hantu. Akan ada waktunya Yerusalem jatuh. Ada nyanyiannya nih.
Ada enggak di buku Ede ini? Yerusalem, Yerusalem, huta tangisi ho. Ada? Kurang rajin kalian bergereja. Lebih rajin saya rupanya. Oke. Ayat 39 ya. Dan nada apa ini? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Mesias yang datang dalam nama Tuhan. Ini nada pertobatan. Jadi Tuhan akan izinkan itu Yerusalem jatuh. Sebagai piranti supaya mereka bertobat kepada Yesus yang mereka salibkan. Itu. Makanya dia itu disanjung oleh Israel. Sesudah terjadi kecelakaan. Ini bulan-bulannya. Kita menunggu kapan Yerusalem akan jatuh. Dan pada saat Yerusalem jatuh, maka masa siksaan atas Yudea akan dilanjutkan menjadi masa siksaan dahsyat yang berlaku atas seluruh bumi. Itu dibuatkan oleh Yesus Kristus. Kita akan lihat nanti pada bagian berikut. Bagian ini saya penting menyampaikan kepada saudara. Siapa itu Yesus? Jangan pandang remeh dia. Jangan pandang remeh. Dan itu sangat menyakitkan hatinya. Ketika orang-orang Batak mengatakan Yesus anak Nilibara. Yesus anak Allah. Itu menyakitkan hatinya. Karena Allah adalah dewa kegelapan. Sementara Yesus adalah terang dunia. Ya, dan Anda menjadi penghujat Tuhan Yesus. Nah, ini yang paling berat. Yesus menghakimi Yahweh. Behamai dokorame. Baca, ada ayatnya. Yohanes 19 ayat 11. Ya, Yesus. Ini argumentasi Yesus terhadap Pilatus. Pilatus yang menghakimi dia. Lalu Yesus katakan kepada Pilatus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dari atas itu bisa dari Tuhan, bisa dari hantu. Jangan segera menyimpulkannya dari Tuhan. Kalau dia orang benar, bisa dari atas itu dari Tuhan. Kalau dia bukan orang benar, kuasa yang dari atas itu dari hantu. Lalu kata Yesus, oleh sebab itu, dia orang ketiga tunggal. Mari renungkan, siapa yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu. Yesus ditangkap oleh pegawai-pegawai bait suci. Apakah orang itu yang bernama tunggal? Diserahkan kepada Kayafas. Ya kan? Diserahkan. Apakah Kayafas? Bukan. Sebab Kayafas itu bukan dari atas. Siapa yang dari atas itu? Yahweh. Jadi kalimat ini nggak dimengerti. Hikmat bisa mengerti. Kalau saya tidak membaca King James Version, saya tidak akan pernah mengerti itu bahwa Yesus menghakimi Yahweh. Tapi setiap kali saya baca Alkitab, di dalam doa, di sekutuan dengan Roh Kudus, ada waktunya di hati saya berdenting. Tring.
ada alarm. Maka saya akan periksa bahasa Inggrisnya. Kalau perlu lebih jauh lagi bahasa Yunaninya. Dan kaget saya melihat he. Jadi Yahweh menyerahkan Yesus melalui tangan-tangannya imam-imam kepala kepada Pilatus. Jadi di sini Yesus katakan, itu Yahweh lebih besar dosanya. Fakta. Dan Yahweh juga sudah tahu, banyak dia dikritik oleh Yesus pada bagian-bagian yang lalu. Ini kan mengkritik Yahweh. Yesus menghakimi imam-imam Yahweh, sedang mengkritik Yahweh. Kenyang dia. Renungkan itu. Jangan mau diseret-seret oleh para penyesat yang mengatakan Yahweh itu bapaknya Yesus. Bapak kau itu. Sekarang, bagian ini pun penting untuk Anda hayati. Siapakah hakim akhir zaman? Kita harus tahu. Mari baca Matius 5, 25 ayat 31. Ya, apabila anak manusia datang. Oke. Nah, yang mestinya Anda bisa jawab. Sesudah membaca beberapa ayat itu. Pada hari penghakiman terakhir di akhir. Apakah yang jadi hakim? Minta hikmat. Siapa yang menjadi kelas penghakiman? Jelas ada satu vonis. Pada ayat 34 ada vonis. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Vonis, kau terima kerajaan. Siapa hakimnya? Hah? Yesus. Ada nama Yesus di sini. Enggak ada nama Yesus. Siapa hakimnya? Adanya julukannya, anak manusia. Jadi yang jadi hakim itu bukan Yahweh. Karena Yahweh nggak pernah mengaku anak manusia. Yang menjadi hakim pada akhir zaman itu bukannya Allah. Allah nggak pernah mengaku anak manusia. Yang menjadi hakim pada hari terakhir itu bukannya Bunda Maria. Gak mungkin dia mengaku anak manusia. Sosok itu dia punya hak untuk campur tangan terakhir. Berpuluh tahun saya bertanya kenapa sih gak sekalian aja ditulis ini apabila Yesus datang. Tuhan tahu itu permainan-permainan kata-kata bahasa itu. Maka dia tempatkan di sini satu julukan anak manusia. Dan Allah Yahweh debata segala macam tidak pernah mengaku dirinya anak manusia. Supaya saudara tahu yang menghakimi saudara dan saya nanti siapa? Kristus anak manusia. Jangan mau dibelok-belokkan oleh ajaran-ajaran macam-macam sekarang. Dan dengan begini aja, ada orang Katolik yang terpaksa bertobat. Ternyata Bunda Maria nggak turut campur. Dan pada hari penghakiman itu bisa terjadi seorang pendeta kawakan sudah tahu isi itu bisa terjadi pada hari itu. Coba kita lihat. Ini domba-domba ini bagian diberkati. Nih.
Mana kambing, mana domba. Aku duduk di bagian domba-domba. Supaya pasti dapat berkat. Duduklah di situ bagian domba-domba. Datanglah si Allah. Berbicaralah kepada malaikat pengawalnya. Bro, saya bisikin ya. Apa itu kata malaikat Tuhan? Ada aja taumu, hei Allah jin Arab. Aku bisikin sama kau. Itu yang duduk di sana itu umatku itu. Itu yang duduk di sana. Berlagak dia jadi domba supaya dapat berkat. Seban minggu dia mengaku, aku sebagai hamba Allah. Bahaya itu pendeta-pendeta yang suka ngomong. Itu kena pada hari penghakiman. Gak usah, saya hambanya Yesus Kristus sudah jelas. Dan Anda juga jangan mau dibelok-balakan dengan segala macam ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Nah, kita sedang menuju akhirnya. Sudah jelas, wibawa Kristus sudah jelas. Dari tadi dijelaskan, wibawa Kristus itu menghujat, mengecam, menghakimi. Bahkan Yahweh pun dihakimi oleh dia. Dan pada penghakiman terakhir juga, dia yang menjadi hakim. Jelas, kiprah Yesus anak manusia. Di masa lalu Kristus menerawangi lembah Yordan. Lalu Yesus memberitakan Injilnya. Lalu kecaman-kecaman atas angkatan Nuh. Lalu Kristus unjuk wibawanya. Kecaman-kecaman atas umat Yahweh. Kecaman atas imam-imam Yahweh. Memvonis kota mulia menjadi kota hantu. Menghakimi Yahweh. Dia lakukan. Dan bagian berikutnya kita lihat sekarang nubuatan dari Kristus tentang masa kini. 7 Oktober Hamas melawan Israel. Hakikatnya Yahweh melawan Allah. Jangan Anda kira itu pertarungan baru. Dan pemimpin Kristen tidak sadari urusan ini. Tanggal 7 Oktober, serangan kelompok Hamas Arab menyerang Israel. Jatuh korban 1000-an umat Israel. Serangan kilat itu segera dibalas oleh Netanyahu secara kilat juga. Dalam rentang waktu 24 jam, udah datang tindakan pembalasan. Pemboman dari udara. Yang juga diikuti serangan darat. Dunia terkejut terperangah. Para pemimpin Kristiani hanya sebatas mengerti bahwa perang Arab Israel sedang diulangi. Tetapi kaum berhikmat oleh bimbingan roh segera paham bahwa perseteruan Arab Israel sudah berlangsung sangat lama. Sejak Mazmur 83 dituliskan. Mazmur dituliskan. Itu 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada perseteruan ya. Mari baca. Mazmur 83 ayat 1. Ya, Mazmur Asaf. Kata mereka. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. 3.500 tahun yang lalu sudah ngomong gitu kelompok Arab itu. Ayat 6, ya, sungguh. Ismail. Siapa Ismail? Leluhurnya Muhammad. Jadi golongan Arab itu sangat berseteru dengan Israel. Sudah 3.500 tahun lalu. Sudah 35 abad lalu. Dan itu melebihi batas usia manusia petarung. Manusia hidupnya hanya 70-80 tahun. Juga melebihi usia bangsa-bangsa yang berseteru.
Sejatinya itu adalah perseteruan adikodrati antara dua ilah. Ilah Arabi melawan ilah Yahudi. Tegasnya Allah melawan Yahweh. Mustahil didamaikan oleh bangsa-bangsa manusia. Bahkan tidak mungkin oleh PBB pun. Pada Mazmur 83:5, Arabia bercita-cita nama Israel jangan disebut-sebut lagi. Pada 8 Oktober 2024, sambil membalas serangan Hamas, Perdana Menteri Israel Netanyahu, Hamas harus lenyap dari muka bumi. Ini hari-harinya. Saudara-saudara, ini bukan salah. Ini adalah pernyataan iman warga kerajaan sorga. Statement of faith. Warga kerajaan sorga itu beriman akan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Warga kerajaan surga adalah orang-orang yang diampuni. Ayatnya ada, semuanya ada ayatnya. Saya mau tanya panitia, akan dibagikan lembaran? Nah, dalam lembaran ada. Ini ada. Jadi sesudah kita mengaku dosa, ini tingkatan berikutnya aku diselamatkan. Sesudah aku diampuni, aku akan diselamatkan. Sesudah diselamatkan, iblis pun kusingkirkan. Enggak tunggu lama lagi. Dalam Yesus, ada orang yang di luar rombongan pemuridannya Yesus, dia berani usir setan. Berarti apa? Dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan walaupun tidak menjadi murid Yesus. Sesudah iblis lihat ya, kusingkirkan, bukan di. Kalau di itu orang beragama, Tuhan Yesus tolong diusiri setan-setan ini. Tuhan Yesus jadi jongos. Kaum Injil itu dengan perkasa menyingkirkan setan-setan. Ayat keempat, ku terima Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi penting. Ini kan baptisan yang Yohanes, ku disembuhkan. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kita dipelihara, Yohanes 17 ayat 11. Sihir disingkirkan. Tidak bisa sihir kusingkirkan. Kenapa? Orang kena sihir nggak bisa dia sadari bahwa dia kena sihir. Jadi harus ditolong disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Saya berpuluh tahun menerima saja nama Allah, nerima nama Allah, nerima nama Allah. Kenapa? Karena di bawah sihir. Tetapi karena saya biasa usir setan, dari sehari-hari saya usir setan. Maka waktu saya mengusir setan, enyah kau setan-setan dari kehidupan saya. Malaikat Tuhan sebagai pelaksana bisa nuding. Kau Allah, minggir kau. Kau kan setan. Dibantu oleh malaikat Tuhan. Saya tidak sadar bahwa Allah bisa menyihir. Sihir tidak bisa kusingkirkan. Dibantu singkirkan oleh malaikat surga. Yang berikutnya apa? Kita dipelihara. Lalu butir lagi di zaman pada kedatangan Kristus kedua kali, iblis dan malaikat-malaikatnya dijebloskan ke jurang maut, tidak bisa hadir lagi di muka bumi. Sebentar kita akan baca itu. Maka di atas muka bumi ini tidak ada lagi kejahatan. Sihir juga. Sebetulnya ini juga dua. Sadar
Kita nggak sadar bahwa dari awal pertobatan kita sudah diberi kemuliaan. Apa? Buat orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia memperoleh Kristus. Bukan hanya jubahnya, seluruhnya, dirinya, sampai kemuliaan pun diberikan. Akulah terang dunia, kalianlah terang dunia. Jadi, diberi kemuliaan pada awalnya, sesudah saudara sadar bahwa memang kita punya kemuliaan, Anda akan praktek kemuliaan dengan sengaja. Itulah pentingnya nyanyian ini. Dan ketahuilah, ada serombongan orang-orang nyanyi begini. Saya nggak tahu berapa kecamatan, berapa RW. Para jin itu blingsatan, gerah nggak karuan. Ada nama Yesus disuruhkan. Ya. Mereka gelisah mendengar nama itu. Sementara mereka membutuhkan toa. Enggak, ini gini. Kacau. Kembali kepada pemaparan tadi. Nah, ini nubuatannya Yesus. Kita akan tinjau. Usai masa siksaan atas Yudea, itu segera diikuti oleh masa siksaan yang dahsyat, yang berlaku atas seluruh bumi. Ayatnya Matius 24 ayat 21 sampai 22 dan 28. Mari baca. Sebab belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Puncak siksaan dahsyat itu adalah tahun di depan kita. Di depan kita. Saat ini masih siksa atas Yudea. Tentang Yudea saya kira udah pernah ya. Ini dia. Saya dari Matius 24 ayat 15 sampai 20 ya. Itu masa siksa atas Yudea. Matius 24 ayat 15 sampai 20 itu tentang Yudea. 15 Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Harus ke pegunungan. Ada makna dan maksudnya. 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Pokoknya lari, terus lari kalau terjadi. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Berarti ini untuk lokal Yudea. Indonesia belum. Indonesia itu nanti pada ayat 21. 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi.
Dan sekiranya maka segala yang hidup akan binasa. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi ada titik peralihan dari masa siksa atas Yudea, kesananya siksa atas seluruh bumi ini. Saya mohon dengan sangat, perhatikan nubuatan Kristus ini. Dia tidak main-main. Kita sudah melihat awal dari siksa dahsyat itu. Belum full. Hotang-hotangnya sudah kita alami. Apa itu hotak-kotak? Virus, vaksin. Seluruh dunia kena. Seluruh dunia panik. Begitu ada yang bersin di sana, COVID. Itu awal. Awal itu sekarang sudah semakin parah. Mungkin tahu ya. Gak mau dia, dibentak gak mau. COVID masih akan berlangsung. Cuman COVID yang sekarang ini bukan pakai jarum suntik inang. Gak pakai lagi tuh. Repot, mahal. Yang sekarang ini mereka pakai adalah sungut dari nyamuk. Sungut dari nyamuk. Pak dokter, mungkin nggak dari nyamuk jadi jarum suntik? Nyamuk kecil, sungutnya lebih kecil lagi, tapi virusnya masuk di sini. Dan mereka kembangkan itu sekarang nyamuk Golbaca. Katanya untuk menipu manusia, Golbaca itu perlu untuk menekan DBD. Jadi untuk menolong manusia, kita sebarkan nyamuk-nyamuk Golbaca dari pesawat terbang. Terbang nyamuknya sampai ke sini dia lihat. Darah anak ini manis katanya ditusuk. Cut. Masuk virus dari nyamuk itu. Kalau nyamuk malaria kan kuman malaria. Yang sekarang nyamuk Golbaca, kuman COVID. Jadi hati-hati kalau kau digigit nyamuk. Langsung tepok dia. Itulah jahatnya pembunuh kelas dunia itu. Mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa dideteksi oleh hukum. Namanya elit global. Hukum tidak bisa membuktikan bahwa ada kejahatan waktu terjadi vaksinasi dan COVID-19. Baru sekarang Tuhan membangkitkan Donald Trump. Dia dapat pemberitahuan itu. Dia marah. Maka orang-orang jahat itu terancam hukuman. Itu urusannya. Yang sekarang itu nyamuk. Hati-hati. Kadang-kadang Anda bisa lewat pesawat terbang lewat. Ya. Kalau nanti disebarkan, ada kabut-kabut keluar, itu bukan kabut, nyamuk itu. Berjuta-juta nyamuk itu. Kejahatan. Yang berikut, Anda sudah baca beritanya. Los Angeles kebakaran 14 hari. Yang sudah maju teknologinya begitu nggak mampu. Sampai Amerika minta bantuan untuk memadamkan api itu dari Kanada, dari Meksiko. Saya nggak tahu, nggak ada lagi beritanya sekarang apa sudah padam. Habis itu apa? Habis itu badai.
hujan, dengan badai dingin, Bapak ini tenang nyupir, naik mobil, tahu-tahu mobilnya nggak bisa maju. Kena es yang di jalanan sudah beku. Itu sudah terjadi. Masa siksaan yang dahsyat itu sedang terjadi. Indonesia sudah mengenyamnya sedikit. Iblis menggerakkan kepada Indonesia tuh yang kita tidak sangka-sangka. Koruptor sekarang permainannya triliun rupiah, Bang. Bukan yang korupsi miliar, triliun. Pak Jokowi cari utangan 500 triliun untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan. Susah dapatnya. Dia tidak sadar di tempat lain korupsinya sudah 900 triliun. Untuk minyak saja. PLN sama. Bensin sama. Bicara semua triliunan. Jadi diserang dari situ. Karena memang titik lemah Indonesia adalah watak. Watak maling sudah merata. Kita mengalaminya. Lalu apa? Yang bisa selamat siapa? Yang bisa selamat dari masa siksaan yang dahsyat, udah pasti warga kerajaan sorga di bumi. Kenapa? Karena prinsip kerajaan. Raja memiliki seluruh yang ada di dalam kerajaan itu. Sebaliknya, raja wajib memberi makan kepada rakyatnya. Itu prinsip kerajaan. Makanya Yesus ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan sorga, maka segala sesuatu dicukupkan bagimu. Nasa odeng. Itu prinsip kerajaan. Kerajaan Boti yang pernah saya kunjungi 5 kali, semua itu kerja. Saya ketemu seorang muda. Dia patah-patahkan cabang-cabang kayu randu. Kasih makan sapi. Dia ngerti bahasa Indonesia. Dia sekolah di luar kerajaan itu. Kawan, ini sapi milik siapa? Milik raja. Oh gitu, bukan milik kau. Enggak, milik raja. Jadi kalau sapi itu sudah besar, sudah dijual, uangnya buat siapa? Untuk raja. Tapi raja juga berwajib menyekolahkan anak-anak situ. Prinsip kerajaan itu segala sesuatu di kerajaan. Kalau Anda benar-benar mau masuk ke dalam kerajaan sorga, prinsip itu penuhi. Sehingga pada saatnya marhusib berbisik Roh Kudus itu. Kau dapat untung ya, 20 juta ya. Mau kau sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Berbisik dia. Baiklah. Kalian baca tuh pada kisah para rasul itu. Ananias dan Safira. Dia jual tanah. Sebagian dia sembunyikan. Hasilnya dia mati karena mendustai Roh Kudus. Jadi kalau Anda sekarang benar-benar, hei teman-teman dari kaum Injili yang sudah bersekutu dengan saya biasa, ketahuilah saudara dan saya itu baru calon warga kerajaan sorga. Tapi kalau saudara maju menjadi warga kerajaan sorga, dengan arti kata, segala sesuatu milik raja. Ini milik raja. Ini milik raja. Badanku milik raja. Kalau saudara hidup dengan cara itu, maka raja punya kewajiban untuk memberi makan. Maka Anda tidak perlu risau masa siksaan yang dahsyat dan sebagainya. Timbal balik itu antara raja dan rakyat. Kalau Anda mau lihat kerajaan praktek yang benar-benar kerajaan tuh di sana saya lihat.
di Boti di Timor. Dan saya bersyukur Tuhan percayakan kepada saya untuk memperkenalkan raja itu kepada Raja Damai Yesus Kristus. Pada harinya mereka yang menonton video itu dituntun mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dan raja itu sekarang dengar-dengaran akan ilham dari Raja Sorga. Itu imbalannya. Terserah Anda yang sekarang saat ini menjadi calon warga kerajaan sorga. Mau maju terus menjadi warga sepenuhnya, taati dia. Kalau dia datang, dia bersuara, aku minta ya, anakmu harus jadi hambaku. Baik Tuhan. Gak ada itu dipilih-pilih. Kenapa anak kita gak masuk Sipen Maru? Udahlah, sekolah pendeta aja kok. Gak bisa. Itu ceritanya saya mempersembahkan satu ruko untuk menjadi rumah persekutuan. Sebuah ruko di Jakarta Pusat, 3 lantai. Posma, maukah kau persembahkan ruko itu untuk menjadi pusat penginjilan? Baik Tuhan. Saya persembahkan. Sebuah ruko kalau saya sewakan itu 1 tahun saya bisa dapat 100 juta dengan gampang. Tapi kepada Tuhan gak ada itu cerita berhitung-hitung seperti apa. Kenapa? Aku milikmu Tuhan. Ruko itu juga milikmu. Dan kami sejahtera. Saya dan istri gak pernah kekurangan urusan nafkah. Itulah kerajaan sorga. Lanjut ya. Ini masa siksaan yang dahsyat. Dan di Indonesia siksanya sudah mulai dalam bentuk keuangan. Apakah Anda perhatikan itu pemutusan hubungan kerja di Sriksex, Jawa Tengah? Sekarang ratusan ribu orang nganggur. Dan mereka akan mendapat kesulitan. Kecuali kalau mereka hidup selaku warga kerajaan sorga di bumi. Titik peralihan dari masa siksa atas Yudea dan memasuki masa siksaan dahsyat atas seluruh bumi. Jatuhnya Yerusalem. Dan itu benar-benar sangat dahsyat. 23 ya. Pada waktu itu camkanlah. Oke. 25 sudah. 26 sekarang. Jadi. Jangan kamu percaya kalau kedatangan Kristus kedua kali, lalu dia duduk di singgasana di bait suci Israel yang ketiga. Itu dongeng mereka. Saya sangsi apakah bait suci Israel itu akan pernah dibangun atau tidak. Bisa saja nggak pernah. Karena Kristus sudah kembali kepada kesucian, kekudusan yang dahsyat. Tidak mungkin mau dia mengotorkan kakinya, menginjak bumi yang begitu cebar. Mana di sini ibu-ibu yang tampilan? Saya ajak, ayo kita jalan-jalan dulu. Kemana? Udah ke situ, copot aja pakai sendal aja. Lalu dia ajak ke kandang babi. Pasti nggak mau.
Untuk Kristus bumi ini sudah cemar secemar-cemarnya. Tidak akan dia menginjak bumi lagi. Ingat baik-baik kalimat saya. Kedatangan Kristus kedua kali itu hanya sampai di awang-awang. Tidak akan menginjakkan kaki di bumi. Tipu-tipuan manusia itu yang ngomong begitu. Ayat 28 ya, di mana? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa ini maknanya? Ya, ada bangkai ya, burung nasar datanglah memakani bangkai. Tetapi hikmat Tuhan mengajarkan, pakai dulu, kamu harus bisa berpikir seperti pikiran Kristus. Awalnya pakai dulu kebiasaan umat. Kalau ada bangkai, pasti ada kuburan. Pasti ada tukang kubur. Ini pikiran kita manusia. Sesuai Filipi 2 ayat 5. Tetapi Yesus bersabda, ada banyak bangkai, burung-burung nasar pada pesta. Kemana tukang kuburnya? Enggak ada. Mana kuburannya? Enggak ada. Itu sudah terjadi sedikit waktu COVID. Orang-orang yang meninggal dunia karena COVID, dari rumah sakit enggak boleh lagi ke rumah, langsung ke kuburan. Kuburannya itu sudah ditentukan. Kuburan untuk korban COVID. Di sana tempatnya. Dan tukang kubur itu bisa kerja sampai malam, sampai pagi. Itu sudah kita rasakan dahsyat. Yang di depan kita lebih dahsyat lagi. Tukang kuburnya mungkin pada bermatian. Kena COVID. Sehingga akibatnya apa? Terpaksa dibiarkan mayat-mayat itu terhantar saja. Dimakani burung-burung itu. Begitulah cara berpikir orang yang berhikmat dari Tuhan Yesus. Korban yang tewas menjadi makanannya ruak-ruak bangkai. Kedatangan Kristus kedua kali ke bumi, bukan ke angkasa. Tuh. Inilah secara selintas nubuatannya Yesus Kristus. Tahun 2024 ada masa siksaan atas Yudea di sini. Sesudah selesai masa siksaan yang Yudea itu, titik beloknya adalah masa siksaan yang dahsyat. Kapan saja Anda lihat Yerusalem jatuh, akan dihajar bumi ini. Yang terjadi sekarang itu masih yang kecilnya. Kemarin ada banjir di Parapat. Bukit-bukit ada yang longsor. Ada rumah-rumah tertimbun. Bisa saja terjadi nanti. Segala macam bukit di seputar Danau Toba bisa jadi rata. Kalau dahsyatnya. Kedatangan Kristus kedua kali tercatat pada ayat 29 sampai 31. Dan sekaligus iblis dijatuhkan ke jurang maut. Pada kedatangan Kristus kedua kali, dia akan menindak iblis. Dia akan menghakimi iblis. Yang tadi kita lihat, kalau masih ingat, Kristus menghakimi Yahweh. Lebih besar dari dosanya. Daripada. Jadi kedatangan Kristus kedua kali itu, iblis ditampakkan ke jurang maut. Dan terjadilah kerajaan damai 1000 tahun. Sesudah kerajaan damai 1000 tahun lah, Kristus selesai dengan agendanya, kerajaan itu diserahkan kepada Bapa. Itulah diagram sederhana. Mari baca ayat 29 ya. Kita tunggu ini akan terjadi. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. 30 ya, pada waktu.
Nih, gambaran diagram kedatangan Kristus kedua kali. Mari baca ayat 31. Dan ada 4 penjuru bumi diangkat ke atas. Lalu apa? Dari ujung langit yang satu, ujung langit yang lain, kumpul di sini. Di angkasalah Kristus itu berdiam diri beberapa saat, menunggu dikumpulkannya. Ingat baik-baik, bukan gereja. Ada gereja-gereja yang mengkhotbahkannya. Kita adalah gereja yang kudus, siap diangkat. Omong kosong kau. Yang diangkat adalah orang-orang pilihan. Bukan gereja. Itu ada saja gembala sidang yang sombongnya kelewatan. Menganggap dia sudah sempurna. Jadi siapa itu orang pilihan? Ada rumusannya orang pilihan. Dipilih gitu. Sikat rambut dijual, dipilih. Pulpen dijual, dipilih. Apa rumusannya? Orang pilihan adalah orang yang selalu memilih Yesus. Iya. Ada diajak kegiatan A, tapi ada kegiatan B. Dia pilih yang Yesus sukai. Itu orang pilihan. Karena terbiasa memilih Kristus. Ada kesempatan dapat pekerjaan di sini. Ada kerjaan di tempat lain. Dia pilih yang menguntungkan Tuhan Yesus. Hati kita dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau kita masih egoistis gak dapat. Dari sekarang latihan aja. Saya pilih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang ekonominya bagus. Seorang sosialita. Dia ngajak saya. Pak Posma, saya mau ajak Bapak ke Manado. Kita kunjungin Manado. Ada kerabat saya di situ. Dari situ kita akan pergi ke Bacan, ke Maluku. Saya udah tahu dia akan bayar semua tiket. Tapi saya nggak mau gitu. Sebentar Bu. Kalau kita pergi ke Manado, Tuhan dapat apa? Nah, itu pertanyaan yang langsung menikam dia. Tuhan dapat apa? Kalau hanya saya yang dapat senang, nggak usah. Itulah sikap kita yang Tuhan tunggu. Tuhan dapat apa? Apa ini? Gratis. Baik sekali panitia ini. Dia dapat. Ya, ingat baik-baik rumusannya sederhana. Apa itu orang pilihan Tuhan? Yang selalu memilih Tuhan. Marinang, ada di sana. Kan gitu. Diajak ke sini. Ada kita Bible study bersama pendeta Ano. Aku pilih Bible study. Pilihan-pilihan kita itu menentukan apakah kita menjadi orang pilihan atau enggak. Yang peduli kesenangan diri kita, selesailah kau. Bahasa Bataknya apa? Saya mau. Nah itulah kedatangan Kristus kedua kali hanya di angkasa. Jangan percaya. Saya tahun 2014 bertepatan, saya dan istri dibiayai pergi ke Israel. Ngecaplah itu penunjuk jalannya, guide-nya. Saudara-saudara,
kita sekarang berada di Bukit Zaitun katanya. Oke. Lalu di sana ada tembok ratapan, di daerah itu akan dibangun bait suci yang ketiga. Maka Yesus mendarat di Bukit Zaitun. Dia akan menuruni tanjakan ini, berjalan kaki untuk duduk di bait suci ketiga di singgasana yang disiapkan oleh bangsa Israel. Pret. Omong kosong kau sudah. Tapi nggak tega saya menuding guide itu. Ya bagaimana? Dia lagi cari makan. Jadi orang-orang Islam udah tahu akan mendarat di Bukit Zaitun. Maka orang Islam bikin hambatan. Di sini turun lembah Hinom, bait suci ketiga. Di sini mereka bikin itu mengganggu perjalanan Yesus. Ngarang kau. Lain kali di Bukit Zaitun. Saudara-saudara, tempat berdiri di sini, inilah taman di mana Tuhan Yesus berdoa di dalam taman. Apa? Getsemani. Dan di situ Yesus berdoa, sandaran kepada batu itu. Agak disinilah para muridnya menunggu. Kalau itu saya kritik. Halo bos, kan murid itu menunggu pada jarak sepelemparan batu. Terdiam. Masa sampai situ sepelemparan batu? Bisa sampai ke depan sana. Jalan. Kayak gitu. Suka ngetap itu yang namanya guide itu. Maka mau aja dibohongin. Dan itu orang Israel juga penipu. Yang punya kebanyakan duit, banyak duitnya, masuk ke toko perhiasan. Dia beli emas. Emas beli rotan. Koreksi. Emas belah rotan. Oh, bagus. Pulang ke Indonesia, dia pergi ke toko emas. Coba tokeh udah gimana ini mas? Ini dari Israel sahabat. Ayah, ini bukan emas nyonya. Lu ini serius, dia bilang emas. Nyonya, izinkan saya potong ya. Kita buktikan. Ya potong. Kawat besi. Penipu. Kami kenyang di itu. Inilah Via Dolorosa. Di sini Yesus memikul salibnya. Kemudian di tengah jalan digantikan apa itu? Yusuf dari Arimatea kah? Saya tanya. Yang di sana ada Via Dolorosa. Oh itu menurut cara Katolik. Ini jadi Via Dolorosa ada 2. Hebat Yahudi nilipnya. Buat Katolik disiapkan sana, buat Protestan disiapkan. Dan kalau mau sah, dibaptislah di Sungai Yordan. Kan sah seperti Tuhan Yesus. Yalah, tapi airnya kan gak sama lagi. Yang 2000 tahun yang lalu beda airnya. Disuruhlah ke Sungai Yordan. Yang hijau-hijau lumut itu. Malas aku lihatlah. Di Karangsan. Dan di situ ada gereja. Siapa yang mau memperbaharui ikrar pernikahannya, masuk di situ. Ada pendeta di situ. Masuk, ucapkan ikrar pernikahan. Jadi segarlah lagi pernikahan itu. Yayang, keluar dari sini pada bicara yayang, darling. Ketawa lihat tipuan-tipuan itu. Dasar Yahweh kalian. Oke. Kita cepatkan ya.
Sudah mau selesai ini. 29, 24, 39, ya. Seperti zaman Nuh. Yesus katakan seperti zaman Nuh. Ya, mari baca. Dan pada waktu itu, oke, pada zaman Nuh. Siapa baca itu air bah pada zaman Nuh? Berapa orang selamat dari air bah itu? Halo, si boto surat. Hah? 8. Menurut Google, pada saat itu penduduk bumi ada 500 juta. Habis semua kena air bah. Disisakan 8 orang. 8 segini ya. Cukup 8 orang untuk membuat generasi baru. Di sana ada generasi Adam, 2 orang. Terbentuk 500 juta manusia. Lalu dibasmi oleh air bah. Disisakan 8 orang. 4 pasang manusia. Cukup untuk memperbaharui spesies manusia. Dari 8 orang itulah terbentuk bangsa-bangsa, Arab, Israel, dan sebagainya. Dan angkatan-angkatan dan angkatan-angkatan itulah yang dikecam-kecam, dihujat oleh Yesus. Yang kita baca tadi. Semua kecaman Yesus itu bukan terhadap orang Kristen. Karena waktu itu belum ada gereja Kristen. Usai kedatangan Kristus kedua kali. Tadi saya sudah katakan, kedatangan Kristus kedua kali, dia akan memvonis iblis. Waktu kita baca bagian sebelumnya, Kristus memvonis Yahweh. Dia, ya kan, yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya Yahweh itu. Pada saat itu, saya sudah tunjukkan tadi diagramnya di sini. Kedatangan Kristus kedua kali, Kristus datang, iblis dijebloskan ke jurang maut. Kalau iblis sudah dijebloskan ke jurang maut, maka terbentuklah kerajaan damai. Ada bagian tentang kerajaan damai. Nih, kerajaan damai itu di atas bumi tidak ada lagi begu. Habis semuanya begu gajang, begu atuk, begu nur-nur dan sebagainya. Habis semua. Yang sisa adalah manusia-manusia. Dan berapa sisanya manusia, saya nggak tahu. Apakah hanya 1 juta atau beberapa juta, saya nggak tahu. Saat ini ada 8 miliar manusia. Dan pembunuh-pembunuh global itu nggak puas dengan hasil racun vaksinasi itu. Karena yang mati belum sampai 50 juta. Dibandingkan dengan flu Spanyol pada tahun 1918. Yang meninggal pada waktu flu Spanyol itu ada sekitar berapa? 60 juta, Dok. Yang sekarang belum mencapai itu. Jadi kedatangan Kristus akan jadi kerajaan damai. Dan kerajaan damai sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Mari baca Yesaya 1 ayat 1 ya. Dan ini di kerajaan damai ayat 6 ya. Serigala, lembu akan beruang. Anak yang manusia. Tidak ada
Jadi dalam nubuatan Yesaya, kerajaan damai itu adalah gunungku yang kudus. Semuanya tidak ada yang punya niat jahat lagi. Roh-roh jahat sudah dimusnahkan. Roh pencuri, roh pembunuh semua sudah dijebloskan ke jurang maut. Itulah damai sejatinya. Dalam nubuatan Yohanes, yang tadi nubuatan Yesaya, Wahyu 20 ayat 1 ya, lalu memegang anak kunci jurang maut. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut. Dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa. Lalu melemparkannya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa. Itulah kerajaan damai. Dan belum diserahkan kepada Bapa. Untuk 1000 tahun, iblis Satan tentu bersama para malaikat jahat mereka, bahkan ikut roh-roh jahat yang mereka gembalakan. Lebih bahkan lagi sihir iblis pun semuanya dicampakkan ke jurang maut. Berarti pemerintahan damai pasti terbentuk di muka bumi. Dalam nubuatan Yesaya itu adalah gunung Tuhan yang kudus. Karena sudah dikosongkan dari hal-hal yang jahat. Setelah lewat 1000 tahun, mereka akan dilepaskan. Iblis dilepaskan. Dari jurang maut, dihadirkan lagi ke atas permukaan bumi. Untuk waktu yang singkat. Untuk apa itu? Untuk menguji keberhasilan kerajaan damai yang ditegakkan oleh Yesus Kristus. Akhirnya, Kristus serahkan kerajaan kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Kemudian, musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh maut. Sesudah itu tidak ada lagi maut. Kristus serahkan kerajaan yang dia tegakkan di bumi kepada Bapa Surgawi. Selama itu ada agama, ada sekte, ada denominasi. Yang diserahkan kepada Bapa adalah warga kerajaan surga yang di bumi. Jadi ini gimana nasibnya? Habis. Musnah. Seiring perjalanan waktu. Anda harus sadar. Lembaga terkecil dalam kerajaan surga bukan gereja dan gembala sidangnya. Bukan. Yang Tuhan akui adalah Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di persekutuan rumah tangga. Berarti Yesus mengesahkan persekutuan rumah tangga itu. Unsur terkecil dalam kerajaan surga adalah orang. Orang per orang. Lembaga terkecil keluarga, unsur terkecil orang. Berarti apa? Gak ada lagi bicara sekarang. Nasibnya hilang. Silakan kata. Sederhana sekali. Anda akan melihat masa siksaan yang dahsyat akan berkembang semakin dahsyat. Kemarin ada longsor di perbukitan di Parapat. Korban jiwa ada. Sekarang keluarga-keluarga di sana, kalau sudah mulai hujan turun, udah sanksi mereka. Kenapa? Perbukitan itu begitu tinggi, sementara bukitnya bukan bukit batu, tapi tanah dan pasir. Hujannya lebat, akan terjadi malapetaka itu. Siapa yang selamat? Warga kerajaan surga di bumi.
Itu aja. Maka pesan saya yang terakhir adalah jadikan Anda dirimu warga kerjaan surga di bumi. Dan Anda yang ingin barangkali memotret lagi ketentuan tadi, bagaimana menjadi warga kerajaan surga di bumi. Cara memasuki kerajaan surga di bumi. Saya sudah sajikan. Usahakan Anda dilayani secara pribadi, dilayani oleh Tuhan Yesus, berdoa sendiri, saya mau Tuhan lolos dari masa siksaan yang dahsyat itu. Kuncinya jelas. 8 miliar umat manusia akan habis. Berapa banyak yang selamat, jumlahnya akan sedikit. Bandingannya, 1,5 miliar umat manusia pada zaman Nuh yang lolos 8 orang. Jadi dari gambar ini jelas yang lolos itu siapa saja. Yang lolos itu adalah yang diserahkan di sini. Yang lolos itu saya nggak gambarkan. Di sini ada pengangkatan. Kedatangan Kristus kedua kali itu akan ada pengangkatan. Seperti gambar yang tadi saya sajikan. Namanya rapture, pengangkatan. Jadi ada pengangkatan, orang yang layak, orang pilihan. Yang kedua adalah yang lolos dari masa siksaan yang dahsyat. Ikut dalam kerajaan damai beberapa tahun, lalu diserahkan lagi kepada Bapa.